Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya Syekh Ahmad Al-Misri berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir, kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Baraskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan Alhamdulillah, saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka sebagaimana bayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an. Na'udzubillah. Wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid beserta jajaran, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita yang hadir di rumah Allah ini tergolong hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun baru. Berarti harus kita melakukan muhasabah di akhir tahun ini, introspeksi diri kita dengan apa yang kita lakukan di tahun kemarin dan apa yang kita rencanakan untuk tahun depan. Walaupun kita yang tidak yakin kita akan hidup untuk tahun depan, tapi kita punya niat untuk melakukan perubahan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita sebagai orang beriman, kita selalu mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Dengan memasuki tahun baru ini, kita melakukan introspeksi diri.
hal-hal yang dilarang oleh Allah kita mulai jauhi. Hal-hal yang sudah dijelas oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah, kita berusaha untuk menghindarinya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kita melakukan banyak transaksi di antara kita. Kita melakukan banyak hal di antara kita yang mungkin hal tersebut menyelisih aturan Islam. Di antaranya, kadang-kadang kita sering duduk di majelis ilmu, di pengajian, tapi sayang sekali pengajian itu tidak membawa perubahan pada diri kita. Tidak berubah menjadi insan yang baik, yang taat beribadah. Kadang-kadang kita lihat orang yang di pengajian sama orang yang di luar pengajian harusnya kan ada perbedaan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui? Tidak mungkin sama, la yastawun. Pasti mereka tidak akan sama. Maka orang yang sering di pengajian pasti akhlaknya makin bagus. Ibadahnya disiplin. Selalu menjaga hatinya, lisannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hadir di pengajian, sering hadir di majelis ilmu, tapi akhlak kita sama dengan orang yang di luar pengajian, ya berarti tidak ada perubahan. Antum rajin ke masjid, tapi masjid ini sholat yang antum kerjakan tidak membawa perubahan. Buat apa? Berarti sholat itu hanya rutinitas yang kita kerjakan, bukan berdasarkan perintah Allah, dan ingin menjadikan salat itu sebagai salat yang khusyuk dan membawa perubahan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau salat ini tidak membawa perubahan, buat apa? Kalau sedekah yang kita keluarkan cuma hanya kita pamer, hanya riya, buat apa? Antum ini ingin dilihat oleh orang lain rajin ibadah. Buat apa mendapatkan pandangan dari manusia tapi tidak mendapatkan pandangan dari Allah? Begitu dengan lisan kita, kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Lisan itu tidak bertulang tapi gampang menghancurkan tulang belulang. Allah kasih 2 telinga, 1 lidah agar lebih banyak mendengar dibanding banyak berbicara. Allah berfirman menghitung nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah memberikan kepada kita sebuah lisan. Yang coba lihat, lisan itu kalau digunakan untuk berzikir, bersolawat, baca Quran, nilai pahalanya besar. Sebaliknya, kalau kita gunakan untuk ghibah orang, membicarakan aib orang dan lain sebagainya, itu akan menjadi petaka untuk kita. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang jaminan orang yang masuk surga adalah orang yang menjaga lisan. Dijamin surga karena lisan. Jadi tahun baru ini harus ada perubahan. Yang transaksi sebelumnya kita lakukan karena kita belum tahu hukumnya, atau menjadi sebuah tradisi di dalam masyarakat, semua orang begitu, semua orang lakukan, atau ada ustadz yang melakukan, tiba-tiba masyarakat, ustadz fulan boleh, ya. Jangan jadikan ustadz itu sebagai dalil, tapi yang kita jadikan dalil adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah, ijma' para ulama. Maaf, saya ini sebagai ustadz contoh, anak tidak merokok, tapi ustadznya merokok, saya juga merokok. Nah, ustadz fulan boleh, kiai fulan boleh. Jangan jadikan dalil. Ustadz itu bukan ma'sum, bukan orang yang terpelihara dari dosa dan kesalahan. Ustadz fulan jual rokok, itu urusan dia. Yang penting kita jelaskan hukumnya. Masalah diamalkan atau tidak bukan urusan kita lagi. Betul? Sekarang banyak ustadz, habib jualan rokok. Itu kan harusnya walaupun makruh, ya minimal seorang ustadz kiai jauhi. Kalau orang awam ya bilang awam, tapi ini orang yang alim sudah tahu minimal makruh, jauhilah gitu. Makruh itu bukan berarti kita lakukan, tapi minimal kita hindari, kita tinggalkan. Di antara transaksi yang terjadi di antara kita yang insya Allah dengan niat dan harapan di tahun yang akan datang, tahun depan ini, mudah-mudahan kita tidak bisa melakukannya lagi. Transaksi yang disebut dengan riba. Banyak transaksi kita yang mengandung unsur riba. Banyak masyarakat yang tidak tahu. Alasannya banyak orang lakukan. Tidak menjadi patokan, banyak orang lakukan berarti halal.
atau jarang orang lakukan berarti itu haram. Tidak. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati, menuruti kebanyakan manusia yang ada di bumi, akan menyesatkanmu dari Allah, dari jalan Allah, dari agama Allah. Yang dipuji di dalam Al-Quran itu yang sedikit, bukan yang banyak. Coba lihat, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hamba yang bersyukur. Itu yang dipuji yang sedikit, bukan yang banyak. Maka bukan dari banyaknya ibadah kita, tapi kualitas dari ibadah yang kita kerjakan. Ada orang cuma salat 2 rakaat tahajud, tapi khusyuk dibandingkan salat 11, 12, 15, tapi nggak ada rasa khusyuknya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ingin menjelaskan tentang bahaya riba. Harapan kita untuk tahun depan ini masyarakat mulai sadar, mulai faham ini bahwa riba ini sangat berbahaya. Riba adalah sebuah keberolehan yang kita beroleh daripada transaksi kita, jual beli kita itu yang sangat khabith, buruk, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Bahkan mendatangkan murkanya Allah Jalla Jalaluhu dalam agama dan juga dalam dunia, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, semua orang yang terlibat dalam transaksi riba tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melakukan transaksi, kita yang minjam atau yang meminjamkan atau perantara atau yang memperkenalkan, semua itu dilaknat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka kenapa? Karena kita bersandar kepada firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam dosa dan kemaksiatan. Allah senantiasa mengingatkan kita menolong orang lain. Kita mengingatkan orang, Pak, ini ada kajian, datang. Itu kan perbuatan baik. Tapi tiba-tiba ada orang mau minjam uang, Pak, ini ada fulan minjamkan orang uang, boleh Bapak minjam sama dia. Tapi beliau itu punya syarat. Syaratnya apa? Kalau minjam 1 juta, balikin 1,5 juta. Itu kan kita yang memperkenalkan itu dosa dan ikut terlibat dalam transaksi tersebut. Maka ini transaksi riba itu membawa bahaya bagi diri kita, keluarga kita, bahkan ke negeri dan masyarakat kita. Apa konsekuensi daripada riba ini? Pertama, sebuah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang melakukan riba tersebut itu adalah orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, menyelisih aturan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya, mereka yang menyelisih aturan Allah dan Rasulnya, an tusibahum fitnah, akan ditimpa ujian, aw yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa sebuah azab yang sangat pedih bagi mereka. Bayangkan para jemaah, kita karena menyelisih aturan Allah dan Rasulnya, kita akan tertimpa ujian di dunia. Tidak ada keberkahan, urusan tidak dilancarkan, rezekinya dipersempit, rumah tangganya berantakan, seperti yang kita lihat sekarang. Ya, seperti pinjol, seperti yang kita lihat judi online, itu menjadi petaka. Sampai kemarin kalau nggak salah di daerah Tangerang ada orang yang menjual anaknya dengan harga 15 juta, anak kandungnya masih kecil. Untuk apa? Untuk melakukan judi online. Allahu Akbar. Ini baru di dunia aja dia celaka. Anak kandungnya yang Allah titipkan sebagai amanah untuk didik, dibesarkan, diberi makanan yang halal, dididik dengan pendidikan yang baik, diberi hafalan Al-Quran, ternyata malah dijual. Bayangkan, ini apa? Karena judi online. Itu petaka baru dia dapat di rumah tangganya. Belum lagi dengan tetangga-tetangganya. Orang udah tahu, Pak. Orang yang baik, semua orang mendekatinya. Orang yang buruk, semua orang menjauhinya. Walaupun dia tetangga, nggak ada yang orang muak lihat mukanya. Orang malas ucapkan salam kepada dia. Kenapa? Orang tahu ini orang nggak benar, orang nggak baik. Siapapun pasti berusaha untuk menjauhinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba.
Kata Nabi, semua umatku akan masuk ke dalam surga ni Allah kecuali yang tidak mau. Kata sahabat, siapa yang tidak mau ya Rasulullah masuk surga? Ya kalau kita bertanya sama kita kepingin masuk apa? Ya masuk surga. Tapi kata Nabi, ada orang yang nggak mau masuk surga. Loh, kok bisa ada orang nggak mau masuk surga? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau masuk surga? Kata Nabi, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang yang maksiat kepadaku, tidak mengikuti aku, maka dia nggak mau masuk surganya Allah. Kenapa? Karena taat kepada Allah sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat konsekuensi daripada kita maksiat, durhaka kepada Allah, tidak mentaati perintah Allah. Kita bilang riba itu haram, dijauhi. Masih aja nyeleneh, banyak yang masih beralasan begini begitu. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melampaui batas yang sudah diberikan batasannya oleh Allah, yudkhilhu naran, akan dimasukkan di dalam api neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab di dalamnya yang sangat penuh dengan kehinaan. Maka pertama, orang yang melakukan riba tersebut adalah orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang melakukan transaksi dengan riba itu tidak diterima sedekahnya. Tidak diterima sedekahnya. Maka Allah berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Orang mengambil yang haram kemudian dia infakkan. Seperti zaman Imam Abu Hanifah. Ada seseorang yang mengambil sesuatu dari haram kemudian dia sedekahkan. Kata beliau, saya ambil haramnya kena dosa 1. Saya sedekahkan dapat 10, hilang 1, masih sisa sedikit. Kata Imam Abu Hanifah, kamu mencurinya ditulis dosa, kamu sedekahkan gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Bayangkan, orang menerima sesuatu. Loh, ada orang yang nyimpan uang di bank konvensional riba, kemudian dia dapat keuntungan bunga. Ada sebagian orang bilang bunga ini gak usah diambil tapi disedekahkan. Tidak, bunga bank itu riba, tidak bisa disedekahkan tapi dikeluarkan dengan niat membersihkan harta. Pertama bertaubat, tidak boleh ada uang di bank konvensional, dipindahkan ke bank syariah. Kenapa? Mudaratnya lebih ringan dibanding bank konvensional. Jadi orang yang punya bunga bank jangan disedekahkan, bukan dengan niat sedekah dikeluarkan, tapi dengan niat at-takhallus minal mal, melepas harta kita atau membersihkan harta kita. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan riba tidak diterima sedekahnya. Kenapa? Karena uang haram dicampur dengan uang yang halal. Apalagi tertolak doanya, doanya tidak dijabah oleh Allah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang saya sampaikan tadi, Sahih Muslim, di awal hadisnya, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan menerima yang baik. Kemudian ada orang yang mengangkat dua telapak tangannya, "Ya Rabb, ya Rabb." Kata Nabi, "Wa mat'amuhu haram." Makanannya dari haram. Bisa jadi bukan makanan yang haram, Pak, tapi bisa jadi sumber hartanya dari haram, maka mempengaruhi makanannya. Pakaian yang dipakai itu bukan pakaian yang haram, tapi bisa jadi sumber hartanya dari haram. Dengan sumber harta haram ini dia beli baju, beli pakaian, dengan pakaian tersebut akan menjadi haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, isi badannya itu semua haram. Kata Nabi SAW, "Fa'anna yustajabu lidzalik." Itu bayangkan, bagaimana Allah terima doanya. Isi badannya dari haram, na'udzubillah. Coba lihat, maaf, orang beli punya jam tangan dari hasil korupsi, jam tangan doang, atau di dalam kantongnya ada uang hasil haram, atau gamisnya dari haram. Kata ulama bahwa kalau dia sholat pakai jam tangan ini yang dari hasil haram, kata ulama sholatnya sah tapi berdosa, karena dia masih ada yang melekat di dirinya dari hasil yang haram.
Dan Nabi SAW menggambarkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan di akhir zaman, la yubalir rajul, orang yang tidak akan peduli hartanya yang dia kumpulkan dari halal maupun dari haram. Yang penting Pak, dia punya rumah di komplek bagus, punya kendaraan terbaru, bisa bolak-balik ke luar negeri, punya pakaian yang indah, dihormati, disegani. Masa bodoh dia punya uang dari haram maupun dari halal. Kan sekarang begitu Pak. Sampai kemarin ada yang nawarin, katanya apa? Mau nggak antum ini dipenjara 6 tahun, terus korupsi uang ratusan miliar? Hah? Berapa? Ratusan triliun, Masya Allah, ikut berkembangan ini beliau. Jangan mendaftarkan diri ya. Jadi lihat ratusan triliun dengan apa? Cuma 6 tahun penjara. Kena denda berapa? Cuma 1 miliar. Ya salam. Semua orang begitu mau masuk penjara. Kenapa? Ya cuma setahun. Atau 6 tahun penjara cuma uang merugikan negara. Ya Allah. Maka Anda bilang lebih bagus ke depan itu harus ada aturan yang korupsi dipotong tangannya Pak. Saya yakin semua pada takut Pak. Karena itu mencuri hak masyarakat. Itu kan mencuri dari tempat yang sudah jelas. Kan gini, sebagian ulama menjelaskan kalau ada orang taruh uang di atas meja atau di karpet dibuang, diambil orang, itu tidak disebut mencuri karena tidak mengambil dari tempatnya. Tapi kalau uangnya dilaci kemudian dia buka ngambil, itu disebut mencuri. Jadi ini uang negara yang sudah disimpan di tempat yang sudah jelas, ini dia ngambil, harusnya kan dipotong tangannya Pak. Saya kebayang kalau sudah ditegakkan hukum potong tangan pada koruptor, bayangin pejabat-pejabat semua besok nggak punya. Ya Wallahu a'lam ya. Dengan harapan kita presiden baru kita ini Pak Prabowo ini mudah-mudahan melakukan perubahan gitu loh. Walaupun kita yakin ya, insya Allah dengan izin Allah negara kita makin bagus. Di negara lain ditembak mati Pak. Koruptor itu ditembak mati. Kita di sini malah ditembak hidup. Kita yang mati dia hidup. Cuma hanya apa? Kita yang mati dia hidup. Saya kan bilang subhanallah, cuma setahun penjara, 2 tahun penjara, duitnya dimakan, nggak dikembalikan lagi. Enak kalau pantasan semua ingin menjadi pejabat. Ya kenapa? Ya karena makan duit begitu, naudzubillah. Maka alhamdulillah Pak, kita aman-aman aja. Nggak ngejar apa, ya kita berusaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, orang tersebut tidak akan diterima doanya, tertolak doanya. Kenapa? Orang pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya dari haram. Bayangkan bagaimana dia diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Allah cabut keberkahan dari penghasilannya, dari umurnya, kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba." Allah musnahkan riba. Bukan riba yang dimusnahkan, orang-orang yang melakukan transaksi riba itu dimusnahkan juga. Na'udzubillah. Maka ada hadis dari Rasulullah SAW bahwasannya ada 2 malaikat turun di pagi hari. Dua-duanya setiap pagi dia turun. Dia mengatakan, yang malaikat pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti kepada mereka yang berinfak, bersedekah. Dan malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkan mereka yang tidak berinfak, bersedekah. Kata ulama apa? Ketika menjelaskan, ya Allah musnahkan mereka yang tidak berinfak dan bersedekah, dijelaskan ada 2 hal. Yang pertama, yang dimusnahkan orangnya, pemilik harta yang tidak dia sedekahkan. Atau yang kedua, yang dimusnahkan orangnya, atau yang kedua, yang dimusnahkan adalah hartanya. Tidak diberkahi oleh Allah, dicabut keberkahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba. Allah akan musnahkan riba. Kenapa? Karena riba itu adalah berusaha menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, melebihi dari hak dia. Kemudian para jamaah ini belakang Allah, sebagian ulama salaf mengatakan sami'na annahu la ya'ti 'ala sahibur riba 40 sanah illa muhiqa. Ulama salaf mengatakan apa? Kami sering mendengar ya, orang yang melakukan riba itu biasanya 40 tahun pasti Allah musnahkan. Sampai ada yang mengatakan sebelum 40 tahun sudah dimusnahkan. Na'udzubillah. Ya, seperti yang ya, ada hal-hal yang terjadi di muka bumi yang kita kadang-kadang nggak masuk akal. Yang tukang es bisa dalam 1 malam dapat 1 miliar. Yang punya jabatan dalam 1 malam hilang jabatannya, hilang hartanya, habis.
kan kita nggak tahu skenario Allah, apa yang Allah lakukan. Bisa jadi ada yang nggak beres di situ. Karena orang kalau berbicara itu jaga lisannya. Dia dulu menuduh orang-orang yang datang nggak boleh ada politik masuk pesantren. Ternyata dia sendiri menjadi bagian dari itu. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Na'udzubillah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang kita harapkan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan riba itu adalah orang yang diberi hati yang keras dan dia berpaling dari kebaikan. Kenapa? Dia berusaha mencari sebanyak-banyaknya walaupun yang haram. Karena Nabi sudah mengingatkan, yang halal ada yang haram, yang halal jelas, yang haram jelas, di antaranya mustabihat, ditinggalkan kata Nabi. La ya'lamunna katsirun minan nas, tidak diketahui banyak orang. Berarti ada sedikit orang yang tahu, ulama. Maka apapun berkaitan dengan keuangan, kehidupan, keagamaan, kita tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini tidak akan diperbaiki kecuali dengan yang halal. Apabila haram masuk ke dalam hati kita, rusak. Maka Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila dia baik seluruh jasad kita jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau dia buruk seluruh anggota tubuh kita menjadi buruk. Dengan apa? Melakukan kezaliman kepada orang, ya, menghampiri orang, menakut-nakuti orang, meneror orang dan lain sebagainya. Sering kita lihat hal-hal demikian. Kemudian riba itu termasuk daripada dosa-dosa besar yang membinasakan. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ijtanibus sab'il mubiqat, hindari 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya, apa itu ya Rasulullah yang dimaksud dengan 7 dosa yang membinasakan? Nabi menjelaskan, asyirku billah, berbuat syirik. Yang kedua, wasihru, sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang tanpa hak. Wa aklur riba, orang yang memakan riba. Na'udzubillah. Maka tadi saya baca di rakaat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minun, tinggalkan riba itu, sisa riba itu ditinggalkan jika kalian beriman. Coba ayat berikutnya, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Dan kalian tidak meninggalkan riba, menjauhi riba, melakukan transaksi riba, kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu ancaman terbesar di dalam Al-Quran terhadap orang yang melakukan riba. Kemudian orang yang riba itu adalah orang yang berhak mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Ya, Nabi SAW mengatakan Allah melaknat, ya, Rasulullah melaknat orang yang melakukan riba, memakan riba. Wa mukilahu wa katibihi, orang yang memakan riba dan melakukan transaksi riba. Wa katibihi, orang yang menulis. Wa syahidai, orang yang menjadi saksi. Kata Nabi SAW, wa qala hum sawa, semua sama dalam laknat tersebut, tidak ada beda-bedanya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan riba itu adalah orang yang menghadapi azab yang sangat besar di hari kiamat nanti. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kata ulama, riba itu paling sedikit dosanya adalah sama kayak orang berzina dengan ibunya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa selamatkan kita, diri kita, keluarga kita, negeri kita dari riba dan hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah punya peluang banyak syariah yang bisa kita lakukan, ya. Bisa bank-bank syariah, tempat simpanan syariah, itu lebih bagus. Hindari riba karena itu sangat berbahaya kepada kita, keuangan kita, kehidupan kita, dan masyarakat, bahkan ke negeri kita. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.